Halo, saya dengan Madam Aza. Gimana? Kalian udah ikutan belum giveaway tarot reading gratis? Jangan lupa untuk 1, pasang foto profil muka kamu sendiri. 2, tulis nama lengkap. 3, tulis pertanyaannya apa. Pilih salah satu ya, karir ataupun cinta. Kalau pilih cinta, kasih tahu udah ada pasangan atau belum dan statusnya apa. Dan ataupun general itu terserah semesta mau membukakan apa kartu buat kamu. Untuk info lebih lengkap bisa lihat yang ada di deskripsi di bawah ini. Sekarang saya akan membacakan pemenang untuk free tarot reading ya, dari kuis yang kemarin-kemarin sudah dibuat. Sekarang bacaannya untuk seorang Taurus yang bertanya tentang karirnya. Oke. Di masa lalu ada kartu High Priestess. Kartu High Priestess menunjukkan bahwa di masa lalu pernah diminta untuk memikirkan ulang keputusan ataupun hal-hal yang sedang dijalani dalam hal karirnya. Saat kartu High Priestess keluar, seperti kita tahu, itu menunjukkan masa-masa di mana kita diminta tidak membuat sebuah keputusan yang besar dulu, tapi lebih banyak mencari ke dalam diri sendiri apa yang sebenarnya diinginkan, apa yang harus dilakukan ke depannya. Ini ibaratnya adalah sebuah garis batas di mana kita sebenarnya diminta untuk berubah. Transisi dari masa lalu ke masa sekarang, di bawahnya ada kartu The Moon. The Moon ini menunjukkan ketidakpastian. Jadi katanya sempat mengalami ketidakpastian ataupun keraguan-raguan karena ini digambarkan oleh 2 piramida yang berbeda. Antara piramida satu dan yang lainnya itu ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Namun di atas kertas kamu tidak tahu mana yang lebih bagus buat kamu, yang lebih cocok buat kamu. Kartu The Moon juga menunjukkan bulan yang walaupun cahayanya terang, kamu tidak bisa sampai ke tujuan. Antara harapan dengan kenyataan berbeda. Di masa sekarang, kartu yang keluar adalah The Lovers. Kartu The Lovers ini menunjukkan adanya komitmen ataupun tanggung jawab dengan apapun yang sedang dikerjakan saat ini. Jadi, kalau misalnya ada masa-masa sulit, ya jangan lupa bahwa hidup itu kan cuma pergantian ya antara masa sulit dan masa mudah ataupun senang gitu. Jadi, dikuatkan lagi komitmennya. Terutama komitmenmu terhadap dirimu sendiri tentang purpose ataupun tujuan yang hendak kamu capai dengan melakukan pekerjaan atau berada di bisnis industri yang sekarang. Transisi dari masa sekarang ke masa depan, di bawah ada kartu Strength. Saat kartu Strength keluar, ini menunjukkan perempuan yang sedang memegang kepala singa. Seakan-akan perempuan ini tidak berdaya, tapi dari kepala singanya menunjukkan bahwa sebenarnya ke arah manapun singa ini mau pergi, yang menentukan adalah perempuan ini. Jadi dibilang bahwa tidak usah terlalu overthinking ataupun khawatir terhadap hal-hal yang ada di masa depan, karena kamu akan bisa menghadapinya, kamu akan baik-baik saja. So, it will be alright gitu ya. Harus lebih percaya sama diri sendiri aja, harus lebih menghargai diri sendiri juga. Kemudian di masa depan, kartu yang keluar adalah The Fool. Saat kartu The Fool keluar, ini menunjukkan loncat dari jurang mendapatkan bintang, tandanya melakukan hal yang tidak biasa, melakukan hal yang beresiko, meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan satu hal yang menurut kamu layak untuk diperjuangkan. Jadi bisa jadi saat kartu ini keluar adalah menunjukkan tentang perpindahan, bisa tentang perpindahan industri, perpindahan kantor, ataupun perpindahan kota gitu ya. Juga menunjukkan adanya sebuah keputusan yang baru, keputusan yang besar dalam hal karir. 3 kartu paling bawah adalah tentang orang-orang di sekitar kamu ataupun tentang lingkungan kerja kamu. Di masa lalu, kartu yang keluar adalah Hierophant. Saat kartu Hierophant keluar itu katanya di masa lalu diminta untuk lebih banyak mempelajari hal-hal baru ataupun skill agar lebih mudah beradaptasi, agar lebih mudah meningkatkan kualitas diri juga gitu ya. Satu orang memegang kitab Torah, ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa memang sudah pintar, sudah tahu banyak hal, tapi nggak berarti cukup. Berhati-hati dengan merasa cukup dengan ilmu, knowledge, ataupun informasi yang dipunya, karena kita harus selalu mengembangkan diri kita agar bisa bertahan.
Kemudian di masa sekarang kartu yang keluar adalah kartu death ataupun transformasi perubahan besar-besaran. Jadi katanya akan ada sesuatu perubahan signifikan di lingkungan kerja. Kalau ini kartu masa sekarang ya, tapi bisa baru saja terjadi atau akan terjadi dalam jangka waktu dekat. Kartu death ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Biasanya saat kartu ini keluar adalah perpindahan tempat kerja, ataupun ada pergantian bos, ataupun dirotasi pekerjaannya ya. Karena kartu death ini menunjukkan perpindahan dari terang ke gelap dan juga gelap ke terang. Tandanya ada suatu hal yang besar terjadi. Di masa depan ada kartu judgment, ini menunjukkan pergesekan segala unsur panas, matahari, gunung berapi, ular, api, lahar. Di masa depan, di lingkungan, situasinya kurang lebih panas gitu ya. Jadi berhati-hati dengan sikapmu terhadap orang-orang di sekitarmu. Mereka panas, terpantik, nggak berarti kamu harus ikut-ikutan. Usahakanlah untuk bijaksana dalam membuat keputusan. Dan jangan gampang memutuskan network ataupun hubungan karena kamu terbawa ego. Gunakan ego untuk mengejar hal-hal yang penting dan realistis menggunakan logika, tapi jangan sampai disetir ego untuk jadi merasa yang paling pintar, paling penting, paling tahu gitu ya, paling segalanya. Nah, itu berhati-hati dengan kartu judgment ini. Benang merah ataupun kartu yang mengomentari dari bacaan kali ini, kartu yang paling kanan, yang atasnya adalah The Magician. Jadi kartu komentar ini tugasnya adalah untuk mengomentari dari setiap kartu yang sudah kita bacakan tadi. Ini bilang bahwa seorang pesulap bisa membuat hal-hal yang magic terjadi gitu. So you have that magic in you gitu. Kamu punya magic dalam dirimu, punya keajaiban. Jadi dengan kemampuan untuk membuat hal-hal luar biasa terjadi, ya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kata kunci dari kartu The Magician ini adalah strong will, keinginan yang kuat ya. Jadi dimanfaatkan keinginan yang kuatnya untuk memanifestasikan segala energi baik agar yang kamu harapkan bisa segera terjadi. Di masa kartu nasihat ya yang terakhir ya. Kartu nasihat, kartu yang terakhir adalah The Sun. Kartu The Sun ini menunjukkan harmoni yang menyenangkan, membahagiakan, karena digambarkan ada dewa-dewi bermain harpa di taman, ada bunga bermekaran, dan ada matahari yang bersinar cerah tapi tidak terik. Tandanya antara keinginan dengan harapan nanti akan harmoni dan sejalan, membahagiakan, hangat, menyenangkan. Jadi kartu nasihatnya bagus-bagus saja kok, jadi nggak ada masalah yang berarti. Hanya satu kartu warning tadi adalah kartu judgment ya, yang menunjukkan segala unsur panas, kamu diminta untuk tidak terpantik. Kalau saya lihat untuk karirnya cukup cepat ya, banyak perubahan yang terjadi dengan cepat, afirmasi dari hal-hal lalu yang sudah kamu upayakan dan kamu inginkan juga terrealisasinya dengan cukup cepat. Ibaratnya roda kamu itu lagi muternya kenceng. Bagus sebenarnya, tapi kamunya jangan kaget, jangan kagetan gitu. Kalau misalnya dapat kesuksesan, alhamdulillah. Kalau dapat kesulitan, nggak usah takut, nggak usah kaget, nggak usah mengeluh, karena kedepannya juga akan bagus kok, tinggal keuletan kamu aja. Kartu yang perlu diingat adalah kartu komentar tadi, The Magician, seorang pesulap. Kamu bisa membuat apapun jadi kenyataan, asal kamu punya keinginan yang kuat dan tentu saja konsisten memperjuangkan hal tersebut. Sekian bacaan dari saya. Untuk yang lain jangan lupa ya, kalau misalnya mau dibacakan tarot gratis oleh Madam Aza, ikuti kuisnya, sudah pernah diterangkan caranya untuk ngikutinnya. Jangan lupa untuk komen, berikan nama lengkap kamu, gunakan foto profil kamu juga. Terus sebut horoskop dan pertanyaannya apa. Pilih antara karir ataupun cinta. Dan kalau cinta, sebutkan sudah punya pasangan atau belum. Selain itu juga harus mengajak teman-temannya untuk subscribe, like, dan share. Nanti akan bisa dicek oleh manajer gitu ya, Pak Manajer. Terima kasih tadi sudah mengikuti bacaannya. Kita akan ketemu nanti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.